Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, insyaallah hari ini kita akan belajar tema 5 di subtema yang terakhir ya, yaitu subtema 4. Ya. Di layar kalian sudah nampak seperti yang ada di buku kalian. Terus. Baik. Dah. Kita mulai di pembelajaran 1 ini. Insya Allah kita ada muatan bahasa Indonesia anak-anak. Yuk, di sini ada gambar Taman Pintar Yogyakarta. Siapa yang pernah ke sini? Aku Belum. Di sini di tema 5 subtema 4 ini adalah tentang pengalamanku di tempat wisata ya. Di sini ada sebuah bacaan, Ustadz minta salah satu membaca. Apa itu study tour anak-anak? Piknik ya. Study tour ini tidak hanya piknik saja ya. Ini lebih dari piknik. Kalau piknik kan cuma kita jalan-jalan seneng-seneng gitu kan ya. Kalau study tour ini kita jalan-jalan seneng-seneng sambil belajar. Ya, ini intinya adalah belajar adik-adik. Sebenarnya dimanapun kalian bertamasya, itu kalian bisa belajar. Mau ke taman pintar atau mau ke kebun binatang atau bahkan ke pantai, itu pun kalian sebetulnya bisa belajar di sana. Coba misalkan ketika kalian pergi ke kebun binatang, kira-kira kalian bisa mempelajari apa? Hewan. Nah, bisa mempelajari jenis-jenis hewan. Nanti mempelajari apa makanan mereka, ya kan? Ya. Dan yang lain-lainnya. Makanya dimanapun sebetulnya kalau kita mau mengamati ya, ataupun melihat, ini bisa kita ambil pelajaran. Baik adik-adik, itulah tentang study tour ya. Sedikit tentang study tour. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah puisi. Kalian masih ingat bagaimana cara membaca puisi adik-adik? Ingat gak? Lafal, intonasi, ekspresi. Ketika kalian membaca puisi, ini yang harus kalian perhatikan. Lafal. Apa itu lafal? Kejelasan pengucapan kata-kata. Ya, jelas, harus jelas kata-katanya diucapkan, dibaca dengan jelas. Kemudian kalau intonasi, Tinggi rendah. Penekanan kata-kata. tinggi atau rendahnya ketika atau suara ketika kita membaca. Yang terakhir ekspresi. Apa itu ekspresi? Raut wajah saat raut wajah. Ya, raut wajah, raut muka ketika kita membaca puisi. Kata-kata. Ya. Perhatikan di sini ada puisi, judulnya apa teman-teman? Aku dan alamku. Aku dan alamku. Baik. Adakah yang pengen membaca puisi ini? Ada yang berani membaca puisi ini? Ayo Rais yuk. Bukit bergeser dengan kokohnya, air gemericik, senandung alam yang menyejukkan, hati ini serasa tenang.
bersanding bersama alam. Malam pun tenang, jiwa pun kurasa, alunan mertu malam membimbing, hidupku menutup lelah hari berlalu. Masya Allah. Nah, itu tadi pembacaan puisi dari Mas Rais. Ya, lafalnya bagus. Ekspresinya mana ya? Nggak pakai ekspresi. Intonasinya tinggi rendah suaranya masih sama. Nggak apa-apa. Sudah berani, itu sudah bagus. Baik, perhatikan ini adik-adik. Kalau membaca puisi itu harus beda dengan membaca bacaan yang lainnya. Kalian perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Contoh Ustaz bacakan di sini ya. Judulnya Aku dan Alamku. Bukit-bukit berjejer dengan kokohnya. Air gemericik, senandung alam yang menyejukkan. Hati ini serasa tenang, bersanding bersama alam. Malam pun tiba, tenang jiwa pun kurasa. Alunan merdu sang malam membimbing tidurku, menutup lelah sehari berlalu. Ya, harusnya gitu anak-anak ya. Ya Ustaz. Baca puisinya ada intonasinya dan lafadznya harus jelas. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Baik, ini kalian sudah paham? Intonasi juga paham, ekspresi tinggal praktek. Baik. Sekarang kita lanjutkan di halaman 145. Tadi kan Malik sedang study tour ya anak-anak ya. Nah, ketika dia sedang study tour, sedang di tempat wisata, Malik melihat banyak botol bekas berserakan. Ini kira-kira pelakunya siapa ini? Anak-anak kelas 2D bukan ini? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Dilarang buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah. Namun di sini si Malik menemukan banyak botol bekas berserakan. Tapi Malik punya ide adik-adik. Daripada botol-botol ini berserakan, kemudian Malik ambil untuk dimanfaatkan menjadi apa? Karya seni. Kira-kira bisa jadi apa ya botol-botol itu? Pot bunga. Selain pot bunga. Apa? Kemarin kalian sudah buat toh? Ya, wadah pensil. Dan benda-benda yang lainnya ya. Bisa dijadikan bahan atau karya seni. Baik, di sini tapi pembahasannya tentang menghias pot botol bekas. Ini cuma teori saja adik-adik. Kalau nanti adik-adik pengen praktek, pengen membuat, itu lebih bagus. Silahkan. Nah, ini alat-alatnya. Kalian sebelum membuat hiasan dari pot atau hiasan pot botol bekas, yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah pola.
Apa? Pola Polanya. pot. Ya, pola itu penting. Pola itu gambaran. Nanti kalian tuh mau buat seperti apa? Botol bekas kalian tuh mau kalian hias seperti apa? Ya itu harus kalian punya polanya dulu. Kemudian bahan yang lainnya adalah cat. Yang Warna. ketiga adalah kuas. Nah, insya Allah gampang ini membuat ini adik-adik ya. Ya. Nah, laki-laki insya Allah mudah. Ya. Ya. Kita lewati saja kalau gitu, karena juga tidak praktek. Yuk, sekarang di sini ada soal matematika. Ya, mungkin kalian perlu perhatikan di sini. Silakan dibaca oleh Mas Rizky. Tinggi botol di atas berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Tinggi botol pertama 24 cm. Botol yang kedua 13 cm. Maka tinggi dua botol tersebut. Nah, yang ini 24, yang ini 13. Nah, kalau botol ini, kedua botol ini ditumpuk, berarti panjangnya jadi berapa atau tingginya jadi berapa? Diketahui tinggi botol pertama 24, tinggi botol kedua 13. Yang ditanyakan apa? Tinggi botol atau tinggi kedua botol tersebut. Berarti kalau ditanyakan tinggi kedua botol ini nanti ditambahkan atau dikurang? Ditambah. Ditambah. Ini satuannya apa, Adik? Sentimeter. Yang ini sentimeter. Sudah sama belum? Sama. Sama ya. Yang penting satuannya ini sama. Kalau sama langsung bisa dihitung enggak? Langsung dihitung saja. Berarti 24 ditambah 13. Berapa jadinya? 37 cm. Gampang ya? Gampang. Terus sekarang pertanyaannya. Misalkan kalau satuannya tidak sama, bisa langsung dihitung enggak? Enggak bisa. Harus disamakan terlebih dahulu. Misalkan yang satunya meter, yang satunya sentimeter, maka harus disamakan dulu. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, sekarang ini contoh ini coba. Ini masih gampang nih. Yang beda mana ya? Oh, nggak ada yang beda, ini sama semua. Nah, salah satu aja nih, nomor 1 dikerjakan oleh Mas siapa ya? Mas Yusuf coba. Yang nomor 1 Mas Yusuf. Ahmad memiliki 2 batang pipa peralon. Punya 2 peralon. Panjang peralon pertama 130 cm. Peralon kedua 270 cm. Berapa meter panjang peralon jika disambung? Berapa? Ya, peralon pertama tadi
130, ya kan? Terus disambung dengan pralon kedua sepanjang 270. Berarti panjangnya berapa? Ini 130 ya. Ini 270 cm. Berarti kalau digabungkan jadi berapa itu panjangnya? 400 cm. Berapa? 400 cm. Masya Allah. 130 ditambah 270. Nah, gampang toh? Berarti 130 ditambah dengan 270 sama dengan 400 cm. Pintar, Masya Allah. Ini ya hasilnya ya. Tambah 400. 300. Paham anak-anak? Baik, kalau paham ini semuanya masih gampang, ini gampang sekali. Nanti kalian coret-coret sendiri di rumah, punya kalian bukunya. Kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Libur panjang telah tiba. Hati Malik pun gembira. Ayah ingin mengajak keluarga Malik bertamasya. Ayah pun mengajak seluruh anggota keluarga untuk bermusyawarah. Siapa yang masih ingat apa itu musyawarah? Berbicara bersama-sama. Apa? Berbicara bersama-sama. Kira-kira Ustadz sama kalian ini sedang berbicara bersama-sama enggak? Ya. Berarti kita sedang musyawarah nih ya. Kita sedang musyawarah enggak ini? Ya. Ya, musyawarah itu adalah membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, ini yang namanya musyawarah. Ya, jadi bukan sekedar berbicara bersama-sama saja, tapi di sana membicarakan suatu permasalahan. Nah, jadi misalkan anak-anak sedang istirahat ini, misalkan sudah masuk sekolah, terus anak-anak sedang istirahat, mereka ngobrol-ngobrol biasa, itu disebut musyawarah bukan? Bukan. Karena dia tidak membicarakan permasalahan. Tapi misalkan kita di kelas, Ustadz punya keinginan besok kalau masuk kita piknik bareng-bareng misalkan. Yuk kita pikniknya kemana? Kita bicarakan dulu. Nah, itu musyawarah bukan? Musyawarah. Ya, karena ada permasalahan yang kita bicarakan, bukan hanya sekedar bicara-bicara tok. Enggak ya. Sekarang tahu bedanya? Tahu. Ya. Tahu. Baik, di sini keluarga Malik tadi bermusyawarah untuk menentukan objek yang akan dikunjungi dan apa saja yang harus disiapkan. Baik adik-adik, itu nanti kalian bisa lakukan di rumah kalian juga. Ketika kalian ingin punya apa, misalkan ada acara apa, bisa dilakukan musyawarah.
Coba Mas Arsyad. Mas Arsyad, sebutkan salah satu contoh saja. Contoh musyawarah di rumah. Apa Mas Arsyad? Ya, misalkan musyawarah menentukan pekerjaan rumah misalkan. Misalkan Mas Arsyad nanti tugasnya nyapu, kakaknya tugasnya nyuci. Aku tadi nyapu. Ya. Terus nanti ayahnya tugasnya misalkan mencuci mobil dan yang lain-lainnya. Misalkan yang lain, sekarang musyawarah di sekolah. Diberi contoh oleh kamar mandi dulu. Oh ya, silahkan. Diberi contoh oleh Mas Naufal. Contoh pemilihan ketua kelas, Masya Allah. Betul. Ya. Ini contoh, ini musyawarah di sekolah, misalkan pemilihan ketua kelas. Misalkan, kalau yang tadi di rumah menentukan tugas rumah atau menentukan tugas pekerjaan rumah dan yang lain-lainnya. Nah, yang lainnya insya Allah tahu ya? Tahu. Atau ada yang mau memberi contoh? Siapa angkat tangan? Aku Us. Siapa itu? Saya Us. Namanya siapa? Rois. Oh, Rois. Enggak kelihatan di sini Mas Rais. Ya Mas Rais, silahkan. Apa contohnya? Di sekolah. Menentukan jadwal piket. Menentukan jadwal piket itu berarti di mana? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Usah tulis ini. Menentukan petugas piket atau jadwal piket. Ada yang lain mau memberi contoh? Menentukan jadwal ronda puskapling. Menentukan jadwal ronda itu musyawarah di mana Mas Unais? Di desa. Oh, di desa. Ya, boleh. Misalkan yang di rumah, ayo menentukan apa? Misalkan menentukan jenis permainan bersama adik. Yo dek, yo kita main apa hari ini dek? Gitu. Mainan bola. Ya, jangan menang-menangan ya. Dimusyawarahkan dulu. Dan yang lain-lainnya anak-anak. Nanti insya Allah contoh-contoh yang lain. Memilih ikan yang mau dipelihara. Nah, siapa itu? Masya Allah. Fadil. Fadil. Suka ikan ini sih. Iya. Ya Us. Ya, misalkan ini memilih ikan, menentukan jenis ikan yang dipelihara, misalkan. Pemilihan ketua OSIS. Wah, ketua OSIS di mana ini? Di SD nggak ada OSIS ini, Mas. Baik, yuk. Sekarang kita beralih ke hal-hal yang harus diperhatikan ketika bermusyawarah. Kalau musyawarah, kemarin sudah saya sebutkan beberapa sikap yang harus kalian punyai. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan anak-anak. Yang pertama, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Ya, ini
Betul. Ini kalian harus perhatikan di sini. Setiap peserta itu punya hak menyampaikan pendapat. Jangan sampai ketika pas musyawarah di satu kelas tidak boleh kalian bilang ke temannya, udah pokoknya kamu nggak boleh ngomong, yang ngomong aku tok. Ya, nggak boleh. Karena setiap peserta berhak. Ya, boleh dia menyampaikan pendapatnya, boleh. Tapi bagaimana cara menyampaikan pendapatnya? Perhatikan di sini. Pendapat hendaknya disampaikan dengan apa, Adik-adik? Singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Jangan ngalor ngidul. Jangan terlalu panjang. Ngomongnya bla 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 tapi nggak tahu kemana. Ya harus jelas. Misalkan ada yang pengen usul, saya usul ketua kelasnya Mas Fadil. Dah singkat saja. Atau misalkan saya punya usul kita perginya tamasya ke pantai. Jelas, singkat. Tidak perlu neko-neko ya. Misalkan neko-neko bagaimana Ustadz? Misalkan Ustadz saya berpendapat kita perginya ke pantai karena bude saya ada di sana, mbah saya di dekat situ. Nanti di sana saya beli ini dan itu, ini kepanjangan ya. Sampaikan dengan singkat dan jelas. Selanjutnya yang ketiga, peserta harus menghargai pendapat peserta yang lain. Misalkan Mas Unes pengennya tamasya ke gunung, sedangkan Mas Firdaus pengennya ke pantai. Beda ya pendapatnya ya. Tidak boleh saling mengejek. Walah di pantai ada apa? Nggak ada apa-apa, panas. Nggak boleh seperti itu ya. Harus dihormati. Pendapat orang lain harus dihormati. Kemudian setelah itu hasil musyawarah ini harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Misalkan tadi kalian menentukan atau musyawarah menentukan tempat wisata. Karena Mas Unes pengennya ke gunung, ternyata hasil rapatnya, hasil musyawarahnya kita perginya ke pantai misalkan. Akhirnya Unes nggak mau ikut. Nggak mau aku pengennya ke gunung. Nggak boleh seperti itu ya Nes ya. Enggak, ini cuma contoh Nes. Yang terakhir, musyawarah hendaknya dilakukan berdasarkan semangat kekeluargaan. Ya, semangat kebersamaan. Tidak boleh saling bermusuh-musuhan. Sampai sini paham anak-anakku? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Selanjutnya ini ya, ini nih di buku kalian halaman 153 itu adalah contoh-contoh gerak melayang. Perhatikan yang pertama. Yang pertama ini ada teman kalian sedang mempraktekkan gerak melayang. Nah, dia berlari, kemudian dia tumpukan kakinya di sini, kemudian dia melayang. Melayang tuh kayak terbang itu ada. Contoh kedua, ini gampang juga. Ini orang berlari, kemudian dia meloncat,
kemudian mendarat. Nah, ini ketika meloncat ini dia melakukan gerak melayang. Layang. Terus ini juga disebut gerak melayang ini adik-adik. Ini gerak melewati rintangan ini. Jadi murid-murid melompati rintangan ini dengan cara meloncat. Ya, ini juga praktek gerak melayang. Dan yang terakhir adalah meniru gerak katak ini. Ini juga gerak melayang. Ya, insya Allah gampang semuanya. Nah, di sini adik-adik terakhir, materi terakhir untuk hari ini. Kita ambil di sini di matematika ini halaman 157. Ayo berlatih. Siapa yang mau mencoba mengerjakan ini? Saya Us. Siapa? Mas Umar. Ya, Mas Umar. Silakan dibaca Mas Umar. Panjang badan buaya 156 cm. Panjang ekor buaya 146 cm. Berapa sentimeter panjang badan dan ekor? Ya, ini ya. 6 tambah 6 hasilnya 12. Ya. 4 tambah 4 1 tambah 1 hasilnya 1. Berarti panjang badan sama ekor buaya berapa? 292 gini. 92 cm. Begini. Iya tadi 302 cm. Benar. Mas 302. berapa? 300. Baik, ini jawaban yang keliru ini ya. Caranya gini anak-anak, usah tulis di sini ya. 156. Yang satunya 146. Perhatikan di sini. Ya. Cara ngitungnya bagaimana? Nih, perhatikan di sini. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tulis 2. Ya. 12. Terus kan 12 toh, tulis 2. Satunya taruh di atas. Ya. Ya. Jangan lupa satunya taruh di atas. Tulis ini satunya 1. Nah. Terus 1 ditambah 5 berapa? 6. 6 tambah 4 10. Kalau 10 berarti ditulis berapa? 10 ditulis berapa? 0. Nah, satunya ditaruh di atas lagi. 1. 1 tambah 1 2. 2. 2 tambah 1 3. 3. Nah, berarti jawabannya berapa ini? 302. 302. Satuannya apa? Sentimeter. Coba Ustadz pengen tanya adik-adik ini, coba adik-adik ini konsentrasi nggak di sini? Sentimeter.
Betul nggak tulisannya ini? Salah. Bener nggak adik-adik? Salah. 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 Yang betul? KM. Yang betul kalau ditulis panjang berarti pakainya S. Ya, sentimeter. Ya, ini kemarin bukunya masih ada kesalahan ini. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak tahu yang betul ya. Sentimeter. Baik. Ya, punya saya juga ada. Oh, dibetulkan sendiri ya. Apa? Pakai pensil atau pulpen. Yuk, yang kedua siapa yang mau mengerjakan? Halaman berapa, Us? Masih sama di halaman 100 berapa tadi? 57 ya. Nah, Nomor 2-nya ini, yuk siapa yang mau mengerjakan ini? Abdurrahim? Us yang nomor 2 belum, Us. Abdurrahim siap? Enggak. Mas Rizky coba. Rizky, Ya. coba dibaca dulu. Panjang buaya jantan 278 cm. Oh, Panjang buaya betina oh. 259 cm. Berapa panjang kedua buaya tersebut? Nah, ini ceritanya ini ada buaya main kereta-keretaan ini. Ya. Yang depan 530. panjang buaya jantan 278. Yang ini yang betina 259. Coba dihitung berapa? Yuk kita hitung lagi yuk bersama-sama yuk. Sini ya. Ya. Yuk. Ya. 278. Bawahnya berapa? 259. Nah, ini ditambah ya. 9 Dapat juara kamu. Aku lakukan terus kalau nggak dapat tiket. Nih, Nah, 8 tambah 9 berapa? mana benar? 17. 17. Berarti ditulisnya 7. Yang satunya ditaruh mana? Di atas 1 ya. Sekarang 1 ditambah 7 8 tambah 5 13. 13. Ditulisnya berapa? 3 saja. Satunya ditaruh mana? Ditaruh atas ya. Terus tinggal dihitung 1 tambah 2 3 tambah 2 3. 5. 5. Ya, berarti jawabannya berapa adik-adik? 537 cm. Paham? Paham. Paham. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.